Ayo Din. Saya ikut dalam jadi kamu mau ikut ke RCTI ya. Tuh sini dulu. Yuk. Belum. Ayo Ceng. Ayo Rik. Mungkin perkembangan si kecil udah sampai mana sih? Si kecil sekarang udah 8 bulan, Tuan udah umur 8 bulan sekarang, jadi beratnya udah hampir 11 kilo. Jadi udah mulai agak pegel gendong-gendongnya. Tapi makin lucu. Adalah sekarang penjaga kakaknya nanti. Cewek, cowok, jadi pas. Udah mulai cerewet berarti ya? Mulai merangkak, terus mulai belajar ngomong lah. Dia pertama yang dia bisa sebut malah papanya. Mamanya agak cemburu dia karena mamanya yang temenin terus tapi bapak katanya. Bang Jud, Ya. update yang kemarin seperti apa sih Apa tuh? perkembangan terkait hak cipta gitu? Sekarang udah ada mungkin kayak semacam Titik temu. mediasi dengan para Sebenarnya sekarang sudah lebih terbuka ya, lebih jelas. Memang masalah hak cipta ini kita harus belajar sama-sama, makanya ini sebenarnya yang dibutuhkan tuh diskusi, terus sosialisasi paling penting juga buat masyarakat. Ya kita lihat sekarang kan banyak somasi-somasi juga, Iya. banyak kafe-kafe, resto yang sebenarnya secara aturan sudah lama gitu ada aturan ini, tapi mungkin nggak nyampe ke semua stakeholders, mereka nggak tahu, akhirnya tiba-tiba kayak sekarang kayak baru diberlakukan gitu, padahal sebenarnya sudah lama ini aturan ini berlaku, cuman mungkin ya itu belum sosialisasinya belum maksimal, jadi belum semua tahu, akhirnya mungkin ya merasa mungkin ya user merasa juga nggak pernah bayar kali atau nggak perlu bayar, itu mereka mungkin belum terinformasi dengan baik. Jadi ini memang saatnya menurut aku ya semua mungkin harus seperti ini. Kita dari negara lain juga masih tertinggal jauh ya masalah hak cipta ya. Mungkin di negara lain kalau kita pergi semuanya sudah rapi, kita baru masih berantemnya gitu. Tapi semua negara juga kayaknya melewati masalah ini. Tapi yang penting sebenarnya hak cipta ini memang ada aturannya. Teman-teman juga masyarakat, pengusaha atau apapun bisa akses semuanya di Google, di aplikasi, terus di undang-undang. Secara undang-undang sudah ada aturannya, terus juga ada PP 56 di sana ada aturan-aturannya. Kafe, hotel, klub, apapun itu yang memakai musik ini sebagai bagian dari usahanya. Artinya yang orang nggak paham adalah sebenarnya setiap pemakaian musik ini ada hak komersilnya, di sana ada hak pencipta. Itu basicnya gitu. Jadi nanti lengkapnya ya dilihat semua itu ada aturannya. Banyak kan jenis usahanya juga banyak. Nah selama ini kan ke penyanyi, sekarang udah mulai makin lebar. Memang masalah ini masalah semua stakeholders gitu. Jadi semuanya di sini kita belajar, nggak usah berantem. Memang sebenarnya hak pencipta banyak di sini justru gitu loh. Cuman memang sosialisasinya harus menyeluruh dan pembayarannya tuh jangan memberatkan lah. Artinya royalti ini kan terus berjalan, nggak memberatkan, nggak bikin bangkrut, dikasih yang wajar, yang semua bisa terima, sosialisasi dengan baik, akhirnya nanti pasti semua bisa terima. Kalau sekarang kan akhirnya udahlah gue pakai ini aja, pakai musik yang nggak kena copyright gitu. Ada juga teman-teman musisi aja masih banyak yang mau membebaskan lagunya, padahal secara sistem tuh semuanya udah diatur gitu. Itu karena informasinya tuh masih belum pada paham semua gitu. Jadi ada baiknya memang kementerian sudah bicara, DJKI juga udah bicara, kita dari visi aksi juga ya terus menyuarakan ini supaya nanti semuanya paham. Begini loh aturannya, yang bayar ini, skemanya seperti ini. Nanti hal-hal yang mungkin kayak UMKM mungkin perlu dibicarakan lagi supaya ranah-ranah yang tidak masih merangkak banget usahanya gitu, tapi pakai musik buat ini semua PR gitu loh, yang supaya ya sama-sama kita memberikan solusinya. Jadi pada takut kalangan artis juga kan yang memperbolehkan sebuah restoran atau rumah makan. Nah, itu menyikapinya gimana Bang Yud? Apakah Bang Yud juga akan memberikan edukasi? Apa tuh? Misalnya kayak Vicky kan memiliki Vicky siapa? Vicky Niti. sekarang Nah, dia kan baru buka restoran juga.
artinya pasti menggunakan untuk menghibur para tamu atau Jadi sebenarnya gini ya, yang harus dipahami ini aturan itu harus berlaku untuk semua orang gitu. Nggak bisa ini teman kita yang gini-gini itu nggak. Aturan tuh kayak lalu kita di lampu merah nggak pakai helm, mau siapapun dia, mau presiden mau apa, aturannya sama gitu loh. Itu yang makanya kita harus benahin aturannya. Klasifikasinya apa yang bayar, yang enggak apa, mau teman mau enggak dia punya restoran, kita juga dulu punya restoran. Mungkin kan sekarang baru tahu tuh, 160.000 satu kursi restoran. Berarti kalau 100 kursi dia 160 dikali 100 kursi dikali 365 hari 1 tahun. Kira-kira 4.180.000 atau 4.300 something. Ya untuk usaha-usaha yang memang dia jalan dari sini, menurut aku sih hak untuk pencipta ini wajar gitu. Diberikan untuk kerja kerasnya pencipta gitu, bukan kita malah penyanyi sama pencipta yang malah gontok-gontokan nih. Betul. Makanya kita bilang nih ada mechanical, ada performing right, yang semuanya sebenarnya ranah pencipta tuh banyak, salah satunya di sini. Nah, di mana memang kesadaran ini harus tersosialisasi dengan baik. Jadi restoran, public service yang memang benar-benar memakai musik ini untuk ada komersialnya, nilai komersialnya memang dikenakan secara aturan, bukan kita. Ini teman-temanku aja banyak yang minta izin sama aku, Jud, boleh ya bawa ini. Aku nggak berhak untuk melarang secara undang-undang yang berlaku. Mereka cuman harus memang secara undang-undang tuh aku juga nggak bisa berikan, lu bebas ya pakai lagu gua nggak usah bayar, nggak bisa. Karena aku sudah terdaftar di LMK WAMI yang memang kita pakai mereka untuk bagian orang yang mengkolek dan mengelola kita punya ciptaan gitu loh. Kecuali nanti minta ini aku bilang lagi ke LMK, Fria yang ini, jadinya nanti ribet tuh. Jadi urusannya susah, mendingan LMK yang bikin nanti sistem-sistem gimana kalau mau ini mau itu. Jangan kitanya dilempar-lempar untuk urusan kayak gini. Yang penting masyarakat harus tahu pencipta lagu tuh sudah secara undang-undang sudah di administrasi pemerintah untuk hak ciptanya tuh dikelola lewat LMK. Berarti dengan adanya musisi yang memperbolehkan karyanya dinyanyikan secara gratis itu merugikan penyanyi yang lain nggak sih? Sebenarnya kan memang misalnya kayak aku, memang kuizinkan semua orang bawain laguku. Tapi masalah royalti itu ada lagi itu, kita nggak bisa bilang nggak bayar, karena ada yang nggak bayar, ada yang bayar. Kalau lu pakai lagu gue di Instagram lu nyanyi kan nggak bayar, kan nggak ada nilai komersialnya gitu loh. Tapi kalau di restoran dia pakai buat misalnya, atau di klub pakai lagu kita buat menghibur orang-orang banyak, kan memang dipakai musik itu untuk usahanya gitu loh. Nah, dibagi penciptanya gitu loh. Prinsipnya seperti itu. Tapi memang mekanismenya ini harus benar-benar tersosialisasi dengan baik. Kalau enggak ya gini kan, berantakan. Yang ini bilang gue nggak pakai musiknya kok, gue pakai suara ini aja, gue pakai lagu barat. Semua itu kena gitu, karena LMK luar negeri juga kerjasama sama LMK di Indonesia gitu. Jadi mereka juga minta ke sini gitu. Jadi jangan pikir mungkin lagu barat lebih gampang sistemnya karena sudah tinggal Indonesia ke sana gitu. Kayak aku nyanyi lagu wedding, lagu barat banyak aku bawa, tapi udah langsung LMK ke penyelenggara gitu. Jadi sudah gampang. Kalau di sini kan penciptanya suka misalnya nanya yang ini kemana, jadi agak beberapa kali ini gitu loh, beberapa kali urusan jadinya itu. Cuman semua hak cipta itu ada ininya, ada aturan mainnya gitu. Dan itu buat pencipta kok. Banyak netizen yang kontra nih terkait hal tersebut, kan kayak banyak dramanya di sisi ini kan. Nah, kayak makin males untuk mendengarkan lagu-lagu Indonesia. Nah, mungkin gimana Bang Jud? Ya sebenarnya kalau kita cinta sama musik kita, ya ini wujud kecintaan kita. Ini kan memang bukan buat negara ya. Kemenkumham juga udah bilang ini kan memang buat para pencipta. Jadi sekali lagi, kalau selama ini kita bilang kita pengen pencipta lagu-lagu kita tuh sukses, bisa hidup sejahtera, ya lewat ini. Karena dulu kan kalau zaman dulu ada fisiknya, ada CD, ada apa yang mereka masih bisa dapat mechanical-nya yang jelas gitu. Kalau sekarang kan semuanya udah streaming. Nah, dari hal-hal kayak gini kita bisa support musik kita gitu loh. Tapi memang kalau ada yang berat-berat diinikan aja gitu, supaya pemerintah juga dalam membuat aturan, LMK dalam hal ini bisa merumuskan lagi hal-hal yang terbaik, nggak memberatkan masyarakat. Mereka juga mau support. Tapi kalau bayar-bayar ini memang
itu udah bagian dari aturan gitu loh. Tapi kan ini kan pesannya sedikit aja nih, atau himbauan sedikit kepada para pelaku usaha dan teman-teman yang saat ini mungkin lagi takut nih untuk Bingung juga mungkin. membawakan lagu atau memutar lagu-lagu Indonesia di Iya, yang jelas secara undang-undang kita bilang nggak usah takut bawa lagu Indonesia, ya, karena memang itu secara undang-undang penyanyi itu hanya membawakan lagu. Yang urus tuh penyelenggara. Jadi antara penyelenggara, misalnya di kafe, penyelenggara dan penyanyi harus ngobrol. Gitu artinya mungkin penyelenggaranya yang, aduh, gua berat nih, akhirnya penyanyi katanya dipotong fee-nya kan kalau penyanyi reguler kadang-kadang. Nah ini yang nggak boleh, harus penyelenggara juga harus sadar gitu loh. Kalau memang itu bagiannya pencipta gitu loh. Tapi bisa dikalkulasi kok. Kalau memberatkan, harusnya sih tidak memberatkan ya. Kalau memberatkan ini memang harus juga sama-sama disuarakan. Jadi kalau menurut aku jangan takut, nyanyikan aja lagu-lagu Indonesia. Tapi ingat, harus tahu aturannya, jangan misalnya warteg nanti ada yang muter ini bilang bayar, nggak ada gitu loh. Ada usaha-usaha yang terkena, ada yang enggak gitu loh. Jadi yang di ini tuh kan kayak misal Horeca itu hotel, karaoke, kafe, klub, itu kan memang yang memakai musik sebagai ini utama usaha mereka, ya wajar lah istilahnya mereka membagi itu untuk para pencipta. Tapi banyak penyanyi dan pencipta itu kan saling senggol ya, ibaratnya kayak Mas Ariel dengan Mas Ahmad Dhani juga saling senggol. Terus Mas Judika kan sempat juga hampir ya nggak apa-apa lah, ini kan aku penyanyi juga, jadi menurut aku senggol-senggolan hal kayak gini tuh bagian dari perjuangan untuk diskusi. Mungkin ya agak keras diskusinya, tapi kalau aku lebih ngelihat solusinya, makanya aku nggak mau hal-hal yang negatifnya yang dibesarkan. Tapi selama ini kan kita ngomongin hak-hak pencipta, ya sekarang kita udah mulai terbuka, tujuannya ke sana aja. Kita membuat regulasi supaya semuanya tuh paham regulasi dan kita punya kepastian hukum untuk menjalankan pekerjaan kita. Jadi persepsi ini akan sekarang yang berbenturan. Kalau yang sebelah sana bilang begini persepsinya, makanya kita minta ke MK terus revisi undang-undang. Nanti di revisi ini tidak ada lagi pasal-pasal atau kalimat yang ambigu, supaya jelas ini berapa kalau hotel memakai, jumlahnya berapa, kalau nggak pakai bangku berapa, ini berapa. Kan ada tuh yang kalau klub misalnya dari luas ya kan dihitung. Aku juga nggak terlalu paham, tapi gara-gara ini justru jadi paham gitu loh. Jadi karena kalau udah paham nanti kan udah bisa hitung usahanya. Oh banyak, sama seperti event, seperti misalnya wedding kan, yang wedding tuh bayar semua, ada vendor, dekorasi. Karena udah tahu kayak gitu kan nggak komplain sebenarnya. Cuman karena nggak tahu masih merasa bisa harusnya kan nggak bayar, ada free. Jadi merasa belum merata gitu aturannya. Jadi penting untuk pemerintah, kita juga stakeholders untuk terus menyuarakan aturan yang jelas, rules yang jelas, dan juga tarif yang terbaik buat masyarakat Indonesia atau pelaku-pelaku usaha. Tapi Judika masih takut nggak untuk bawain lagu-lagu kayak Dewa, lagu siapa gitu? Enggak, aku nggak takut karena memang secara undang-undang tidak masalah, tapi aku menjaga aja. Artinya buat teman-teman yang masih merasa lagunya berat untuk dinyanyikan, aku menghormati aja. Walaupun misalnya secara undang-undang ke bawah juga aku nggak bermasalah, tapi aku nggak ini dulu supaya aturannya jelas dulu. Jadi kalau misalnya dia keberatan lagunya ke bawah, ya cuman susah kan, harusnya diumumkan aja. Orang-orang yang misalnya keberatan lagunya dibawakan gitu kan, dan keluar dari LMK dan punya lembaganya juga untuk kita tahu mana lagu-lagu yang tidak diizinkan gitu. Tapi kan nggak ada, jadi susah. Kita ikut regulasi aja lah. Karena negara ini negara hukum ya, kayak sekarang apa-apa kan disomasi di ini, ya udah. Kalau ada aturan yang jelas kan kita juga ya, berdasarkan aturan aja. Kesini nih Bang Jod, ini kan sekarang lagi fokus untuk renovasi rumah nih katanya besar-besarannya, mungkin seperti apa sih Bang? Boleh dicerita, boleh dijelasin? Udah berapa persen nih Bang? Oh, renovasi rumah ya, kita kan sebenarnya udah berapa ya? Baru berjalan 6 bulanan lah. Mungkin makan waktu 2 tahun untuk renovasi rumahnya, karena memang ini rumah impian aku sama istri. Karena anak juga ada tambah, kita keluarga besar orang Batak ya, jadi setiap minggu selalu kumpul-kumpul. Jadi pengen setiap minggu tuh kita ngumpul, ada tempat-tempatnya lah. Kita suka yang open space, ngumpul-ngumpul, makan. Terus kan Judio kan memang cita-cita jadi pemain bola, jadi kita bikin tempat-tempat untuk kayak futsal di atas. Terus Cleo suka nyanyi, mau jadi penyanyi, tempat dance atau dia latihan nyanyi. Kita support semuanya di rumah gitu, supaya karena kita orang rumah, kita kan nggak terlalu
suka keluar gitu kan. Jadi di rumah ini kita pengen semua bisa kita dapetin. Jadi memang lumayan kita bikin 3 lantai. Tapi ya masih ya nyicil dulu gitu. Jadi step by step ininya gitu. Sekarang masih ngecor di baru lantai 2. Ini kan renovasinya besar-besaran nih, Bang. Jadi sekarang untuk sementara tetap tinggal di rumah yang sama? Enggak, kita ngontrak, kita pindah di Pulau Mas, dekat sekolah anak-anak kan, yang penting dekat sekolah anak-anak. Jadi ada rumah kita ngontrak dulu 2 tahun ini, tapi nggak tahu deh nanti kelar masa kontraknya udah kelar apa belum rumahnya. Kalau belum kelar nanti ya kita perpanjang. Ya kita ngontrak sekarang. Dan mungkin untuk budget sendiri nih untuk renovasi rumah Itu kalau budget ibu biasanya ibu ya, karena aku bagian nyangkul aja, nyangkul bagian keuangan, tanya ibu nanti ya. Aku nggak tahu dan nggak mau tahu sebenarnya, karena nanti aku jadi agak Takut. cerewet. Biarin dia aja. Tapi kalau aku cuma minta dia ada ini ya, ada biliar, buat ada biliar, ada musik buat aku, kan aku suka nonton film gitu kan. Tempat-tempat inilah kalau kita capek kerja sama anak-anak kita bisa ya buat me time lah gitu. Sama open space aja sih dia, karena kita suka rumah yang terbuka. Tapi dia udah siapin dana berapa nih untuk Enggak, tadi kan udah gue bilang memberikan ke istri ini? Dana dari dulu itu istri yang pegang, jadi aku nggak tahu dia pergunakan seperti apa dananya dan berapa. Yang penting pokoknya kalau dia bilang lagi ini Pak ini lagi ini nih, ini buat ini, oh ya gas lagi gitu. Gitu aja, karena kita kan uangnya sesuai kerongkongan kan. Kalau nggak ada offer ya repot rumahnya. Mungkin sedikit nih kebahagiaan teman kamu nih sekarang sudah mulai mempublish ke Ari Lasso. Oh, Ari Lasso ini seperti apa dengan pacar barunya? Coach Ari Lasso, panutan. Ya selamat lah ya, akhirnya sudah. Ya aku sebenarnya ngintip-ngintip, aku juga nggak terlalu tahu ya. Setelah Idol kemarin agak sakit, jadi kita jarang ketemuan. Tapi lihat di kemarin di mana, di pernikahan Luna ya, Luna Maxi. Ya ini terus bawa, selamat, ikut bahagia, mudah-mudahan langgeng sampai selamanya gitu. Ikut happy lah. Tapi kan jauh nih menurut usianya nih. Pinter nyari emang ya Mas Ari lah. Pinter juga nggak sih? Pinter nyari ya berarti ya. Namanya Ari, pinter nyari. Ya kan orang kan beda-beda ya, kita nggak bisa samain semua. Sebagai orang itu kan juga bukan masalah fisik aja, tapi mungkin hatinya connect, bisa kerjasama, ngobrolnya ketemu. Ya pokoknya kita nggak tahu, yang penting Mas Ari bahagia, kita ikut bahagia. Nah, sempat juga nulis pakai lirik lagunya Love Don't Come With Easy dengan White Lion, mungkin seperti apa itu? Liriknya dalam banget ya sih, yang di Instagramnya mungkin. Aku nggak lihat. Apa artinya ini? Jadi kayak cintanya tuh nggak datang dengan mudah gitu. Berarti kan perjuangan. Oh, iya, mungkin iya. Kak Judika melihat. Ya nggak tahu, nanti ku tanyain dia. Aku nggak tahu postingan yang itu, justru aku lihat dia yang waktu pergi aja. Jadi ya udah, yang penting sebagai teman ikut bahagia aja. Mas Ari, selamat. Tapi Judika